salam dan bahagia. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini IMPS mau buat salah satu video untuk diupload di YouTube IMPS PGSD. Nah, video kali ini itu mau menjelaskan tentang apa sih itu IMPS, bagaimana sih kerjanya IMPS itu, apa aja yang dikerjain sama IMPS. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak hanya sendiri, saya nggak hanya sendiri, jadi kita akan ditemani oleh salah satu narasumber kita yang mungkin juga dulu itu salah satu anggota dari IMPS, lalu beliau juga sekarang menjadi dosen PGSD juga. Maka dari itu kita sambut narasumber kita hari ini, Pak Berio Dwi Saputra. Kita beri tepuk tangan semuanya. Selamat pagi Pak Berio. Jadi Pak Berio ini tuh adalah salah satu dosen PGSD USD. Benar itu Pak Berio? Iya. Nah, Pak Berio ini mungkin bisa dong Pak jelasin, kan kemarin tuh Pak Berio juga apa ya namanya ikut organisasi IMPS itu kan. Nah, apa sih Pak? Mungkin IMPS itu biar teman-teman mahasiswa baru itu juga kenal gitu tentang IMPS. Ya, baik. Terima kasih Mas Bima atas waktu yang diberikan. IMPS itu kan nama sekarang ya, mungkin itu mengalami perubahan di era saya dan sekarang. Kalau dulu itu namanya HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kalau sekarang kan berganti dengan IMPS atau Ikatan Mahasiswa Program Studi. Jadi cuma ada istilah pergantian nama tapi tidak merubah dari substansinya seperti itu. Nah, memang IMPS ini ya ibarat kata sebuah organisasi resmi, organisasi resmi yang legal juga, itu di bawah program studi, di bawah program studi yang mana mewadahi teman-teman mahasiswa, teman-teman yang ingin aktif dalam kemahasiswaan, tentunya dalam berorganisasi. Nah, mungkin dulu kalau di bangku sekolah ya atau SMA, SMP itu ada yang namanya OSIS, nah seperti itu. Nah, kalau di lingkup kampus ini ada yang namanya IMPS yang melingkupi program studi atau jurusan PGSD. Jadi ada wadah, ada tempat yang mana ini tempat untuk ya bisa untuk mengembangkan bakat minat, terus mengembangkan potensinya di kelembagaan ini atau di organisasi ini. Jadi ini wadah resmi legal yang ada di program studi. Makanya namanya IMPS ya, Ikatan Mahasiswa Program Studi PGSD gitu. Jadi itu tuh dulu bukan IMPS itu ya Pak? Namanya dulu bukan IMPS, dulu namanya HMJ. Oh, HMJ. Jadi IMPS itu apa namanya organisasi yang tingkat prodi. Ya. Nanti tingkat fakultas ada lagi. Gitu. Ada. Kalau fakultas kan namanya MMF ya, Majelis Mahasiswa Fakultas. Terus kemudian di MMU tingkatannya itu namanya Majelis Mahasiswa Universitas kayak gitu. Oh iya. Jadi kan tadi Bapak jelasin kalau IMPS itu buat wadah, buat jembatan gitu ya Pak. Nah, apa saja sih Pak yang mungkin biasa dilakukan untuk apa namanya menjembatani itu, mungkin kayak yang apa ya maksudnya, kayak menjembatani itu yang maksudnya gimana Pak? Oh, oke. Ya, menjembatani itu yang artinya gini Mas. Kita kan masuk atau aktif di sebuah organisasi, yang mana organisasi itu tidak mahasiswa umum lah, yang artinya tidak mahasiswa umum itu tidak mahasiswa yang pada umumnya. Jadi kita memang ada yang namanya divisi-divisi ya. Divisi-divisi itu juga ada minat bakat, terus kemudian ada divisi yang lain-lain yang memiliki tugas masing-masing. Nah, kenapa saya sampaikan tadi menjembatani mahasiswa? Ya seperti halnya dulu mungkin teman-teman yang pernah ikut di OSIS ketika di bangku sekolah atau SMA itu pernah mengikuti OSIS ya. Ya kita menjembatani. Jadi kita tahu karena kita bersentuhan langsung dengan mahasiswa-mahasiswa pada umumnya ya, otomatis teman-teman satu kelas ya kita tahu meskipun teman-teman tersebut tidak ikut IMPS. Nah kita sebagai anggota IMPS atau orang yang aktif dalam sebuah organisasi
organisasi, orang yang aktif dalam sebuah lembaga resmi yang ada di tingkat prodi, kita juga peka terhadap permasalahan, kondisi yang ada di lapangan, tentunya kondisi teman-teman kita kuliah. Sebagai contoh, dulu pernah saya mengikuti menjadi MPS, pernah menangkap aspirasi dari beberapa teman mahasiswa umum ya, atau mahasiswa yang lain itu terkendala dalam pembayaran atau pembiayaan semester. Itu mengadu atau menyampaikan ke kita sebagai mahasiswa yang aktif di sebuah organisasi atau kelembagaan resmi, ya kita menangkap, kita menerima penyampaian tersebut. Kita sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi, ya kita sampaikan ke pihak kampus ya, karena bagaimanapun kita juga organisasi resmi, ada SK, ada PDART-nya ya. Jadi kita sampaikan ke kampus bahwa ini Pak, ada beberapa mahasiswa yang mengalami sebuah permasalahan, yaitu permasalahannya belum membayar semesteran. Nah ini gimana solusinya? Nah akhirnya waktu itu kan ya sudah didata nama-nama mahasiswa yang belum membayar, akhirnya dipanggil, ditemukan sama pihak kampus. Waktu itu direktorat masih di Jalan Wisma Negara, belum ada di Jalan Batikan ini. Di sana audiensi, kita bermusyawarah kekeluargaan, ya maunya gimana, kalau minta waktunya berapa, ya, di situ akhirnya terjadilah titik temu yang sama-sama memberikan solusi, yang dari pihak mahasiswa juga mendapat solusi terbaik, perpanjangan waktu pembayaran, dan dari pihak kampus juga nanti akan mendapatkan pembayaran itu sendiri meskipun waktunya mundur. Tapi kan di situ kita ada peran penting dari kita sebagai anggota IMPS menangkap atau menerima aspirasi dari mahasiswa umum. Nah itu kita harus benar-benar peka intinya, jadi melihat suatu permasalahan yang ada di lapangan, entah itu ya, tadi saya sampaikan salah satu contoh yang dulu pernah kita tangani, tapi ada beberapa permasalahan lain. Mungkin itu Mas Dimas menyampaikan salah satu contoh. Jadi selain untuk menyalurkan bakat-bakat mahasiswa yang ada di PGJ PST ini, itu tuh juga IMPS itu juga siap gitu ya Pak untuk menampung aspirasi dari teman-teman mahasiswa gitu. Pak Biryo juga kan kemarin juga sempat menjadi pengurus IMPS ya Pak? Ya. Nah mungkin Pak Biryo kemarin jadi pengurus apa nih Pak? Ya, saya masuk tuh 2012-2013 ya. Waktu itu saya masuk menjadi ketua divisi langsung. Terus kemudian di 2013-14 itu saya menjabat sebagai wakil ketua IMPS. Terus 14-15-nya saya jadi Danek DMMF. Berarti banyak ya Pak, maksudnya kayak pengalaman mungkin yang didapat dari IMPS. Ya. Nah itu kan Pak Biryo jadi wakil ketua, jadi ketua divisi juga Pak. Itu tuh pengalaman apa sih Pak yang mungkin paling epic, paling spesial yang selama Pak Biryo menjadi anggota IMPS itu Pak? Kalau berbicara pengalaman, berbicara momentum yang paling mengesankan di setiap tahunnya, kalau saya pribadi di momentum makrab ya, malam keakraban itu ketika mahasiswa baru masuk di program studi PGSD. Nah nanti biasanya setelah ospek atau PKKMB ini kan ada biasanya selang sebulan itu ada makrab. Itu makrab diadakan kalau dulu pernah 2 hari 1 malam, pernah juga diadakan 3 hari 2 malam. Itu kenapa saya sampaikan itu momentum yang feel-nya dapat ya, bahwa kita merasa bangga kan ketika kita sudah masuk di program studi PGSD dan kita aktif di organisasi IMPS ini, dan kita mengadakan kegiatan makrab itu ya, itu kalau dulu wajib ya, kalau sekarang kurang tahu di masa pandemi, setelah pandemi ini gimana kurang tahu. Itu memang wajib, jadi kita merasa bangga itu, senang bahwa oh ini keluarga kita ini banyak, keluarga kita ini bertambah banyak, keluarga kita dari mana-mana ya.
meskipun mereka mahasiswa baru, tapi itu momentumnya momentum malam keakraban gitu. Di situ memang tidak membedakan senior, junior, itu tidak membeda-bedakan, yang artinya dalam kegiatan makrab itu ya kita pure, karena dari kepanitiaan itu ada yang mungkin udah semester 5, semester 3. Jadi di dalam kegiatan tersebut kita benar-benar menyambut ya keluarga mahasiswa baru yang masuk ke program studi kita, yang meskipun dari panitia itu dari IMPS itu sudah ada semester 3, semester 5 kayak gitu, kita tidak melihat dari situ, kita welcome dan kita menyambut adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang masuk di prodi PGSD. Dan di situ kan kegiatannya juga menarik ya. Jadi dari teman-teman IMPS itu mendesain, men-schedule kegiatan-kegiatan itu, ya gimana caranya momentumnya itu dapat gitu. Teman-teman mahasiswa baru itu juga senang, sampai Jogja, sudah masuk WST, masuk program studi PGSD, dan kita berikan sebuah event atau momentum penyambutan lah, itu bahasanya kalau saya kan penyambutan ketika dia menjadi keluarga PGSD, dan di situ terjadi malam keakraban. Biasanya malam terakhir itu kan ya seru lah, di situ kan benar-benar yang dari berbagai daerah kan, dari berbagai daerah yang awalnya nggak kenal ya, terus berbeda kelas nggak kenal, terus akhirnya di situ memang benar-benar bersatu, saling akrab, saling ini, udah keluarganya dapat banget dari situ. Itu momentum makrab kalau saya ya. Oh iya. Mungkin itu kan makrab ya Pak ya. Makrab itu kan pasti kayak tadi yang Bapak bilang, pasti ada kayak panitia, ada ini, ada itu segala macam ya Pak ya. Nah itu pasti kan ini ya Pak, apa kita sebagai panitia, Pak Beo sebagai panitia itu kan pasti dapat kayak apa kesan teamwork yang bagus gitu, supaya apa namanya cara ngedesain acara makrab segala macam itu biar tetap lancar gitu Pak. Nah mungkin kan dari Bapak menjadi panitia, jadi anggota IMPS itu kan sekarang Bapak tuh kan jadi dosen ya Pak ya, jadi salah satu dosen di USD teman-teman ya. Nah itu tuh kan apa sih Pak yang didapat Bapak ketika gimana ya, yang waktu Pak Beri jadi anggota IMPS itu manfaat apa sih Pak yang didapat hingga sekarang yang Bapak rasakan gitu, yang dibawa sampai sekarang gitu Pak? Kalau manfaat yang didapatkan sampai sekarang yang jelas mental ya. Kita berbicara mental, public speaking, terus kemudian kepemimpinan kayak gitu. Karena mungkin teman-teman yang nggak masuk di sebuah kelembagaan atau organisasi, dijejerkan atau disandingkan dengan teman-teman yang masuk organisasi, pasti pertama public speaking-nya berbeda. Yang kedua mental ya. Mental itu berbeda juga. Kenapa berbeda? Karena teman-teman yang aktif di organisasi, di kelembagaan, pasti kan sering menyampaikan pendapat, sering menyampaikan pendapat di forum resmi, dan dari situ mulai terbentuk mental yang pertama ya. Karena berbicara di depan umum ini kan tidak mudah. Contoh sebagai mahasiswa aja itu untuk presentasi di depan itu kan pasti ada rasa yang memiliki rasa takut, nervous kayak gitu kan, grogi kayak gitu. Nah di situ ketika masuk di sebuah organisasi atau kelembagaan ini, nah disitulah tempaan kita, membentuk kita, mental kita menjadi kuat dan terbiasa. Dulu saya juga awal-awal mau menyampaikan aspirasi saya di rapat, awalnya juga takut. Tapi karena di organisasi atau di IMPS ini kan kita sering rapat ya, kita sering rapat, kayak hampir setiap minggu itu ada rapat terus, dan kita sering menyampaikan aspirasi, kita sering ngomong di forum resmi, sering menyampaikan di depan publik. Ya intinya kita sering berbicara di depan orang banyak kayak gitu. Akhirnya mental kita terbentuk, terus kemudian public speaking itu juga mempengaruhi gitu, tata bahasanya ya. Terus kemudian ritme dalam berbicaranya kayak gitu, itu kan juga terpengaruh. Mungkin teman-teman yang tidak aktif di sebuah organisasi atau kelembagaan, atau tidak pernah menyampaikan di depan umum kayak gitu, nanti suatu saat ketika mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan di depan umum, di depan forum banyak orang, itu pasti
ya namanya udah mental kena ya, udah down, bahasanya pasti udah acak-acakan kayak gitu. Jadi public speakingnya kurang. Itu yang saya rasakan manfaat sampai sekarang seperti itu. Dan saya ketika menjadi dosen mungkin ketemu dengan pimpinan, atasan, itu untuk berkomunikasi kita sudah mudah gitu. Jadi bahasanya sudah terbiasa gitu. Jadi itu kan iya Pak, saya juga kayak apa ya namanya rasain juga gitu kan. Kalau misalkan yang Bapak bilang tadi mengenai mental, public speaking segala macam itu benar-benar apa ya terolah banget gitu Pak, nggak sekedar cuman apalah gitu. Jadi itu mental tuh emang dilatih dari IMPS juga. Maksudnya gimana ya? IMPS itu juga bisa melatih gitu loh Pak. Iya, secara tidak langsung kan. Jadi mungkin itu kan dampak positifnya ya. Mungkin kalau Bapak itelaah atau Bapak rasakan tuh ada nggak sih Pak dampak negatif atau apa gitu? Yang dampak negatif sih mungkin ini ya, dampak negatif buat teman-teman bagi yang tidak bisa atur waktu itu aja sih kalau saya rasa ketika mengikuti sebuah organisasi ini pasti dampak positifnya emang banyak gitu. Yang kita cari, yang kita ini memang positifnya ya, meskipun nanti ada sisi negatifnya pun. Kalau dari saya pribadi mungkin teman-teman tidak bisa membagi waktu itu dan mungkin mengorbankan kuliah atau mengorbankan keluarga atau lain sebagainya. Negatifnya itu. Kalau saya rasa ketika mengikuti sebuah organisasi atau kelembagaan dan kita itu sudah niat, ya sudah niat dari dalam hati kita itu sudah niat untuk bergabung, niat untuk belajar, saya rasa akan banyak manfaatnya gitu, hal positifnya. Ya ibaratnya kita sudah niat untuk bersekolah, niat untuk bersekolah, ya sudah nanti apa yang didapatkan banyak sekali. Ya meskipun nanti ada sisi negatifnya kecil. Oh iya, berarti tadi kan bagi yang tidak bisa mengatur waktu ya. Jadi kan itu apa ya namanya kayak itu tuh tinggal pribadi kita masing-masing kan. Iya. Jadi kayak apa ya namanya kita memilih organisasi, mengikuti organisasi itu kan juga udah ada konsekuensinya masing-masing gitu ya. Jadi mungkin tahu resikonya. Jadi mungkin kalau yang Bapak bilang tadi yang nggak bisa mengatur waktu, itu tuh jadi bukan alasan gitu loh Pak, kalau buat nggak gabung di IMPS gitu. Maksudnya ya ayolah gabung, maksudnya ya bukan hanya IMPS, mungkin organisasi lain gitu. Jadi nggak ada alasan kalau untuk misalkan alasannya tidak ada waktu segala macam gitu. Itu mungkin bagi yang tidak bisa mengatur waktu. Nah, itu tadi kan udah ada dampak positif dan dampak negatif juga ada. Maksudnya cuman bagi beberapa mahasiswa aja gitu yang tidak bisa mengatur waktu gitu Pak. Nah, mungkin itu saja Pak. Jadi kan apa ya, dengan kita mengikuti IMPS itu kan banyak banget manfaat seperti mungkin tidak kita dapat langsung habis acara ini kita langsung merasakan manfaatnya gitu, enggak ya karena kita kayak dengan jalannya waktu, dengan apa namanya kayak yang tadi Bapak bilang kayak prosesnya dikit-dikit setiap minggu rapat, setiap ini ada audiensi segala macam tadi itu kan bisa melatih kita gitu. Jadi apa mungkin menurut Bapak gimana Pak, maksudnya apa namanya ketika menurut Bapak tuh worth it nggak sih Pak kayak ikuti IMPS gitu? Ya kalau saya jelas karena organisasi atau lembaga ini kan menambah wawasan, menambah relasi dan tentunya membuka pintu jendela kita ke depan, tidak hanya akademik dalam kampus untuk menjadi sebuah kupu-kupu ya. Kuliah pulang, tapi lebih baik kita menjadi sebuah kura-kura, yaitu kuliah rapat. Itu ketika kita rapat, kita juga mendapatkan ilmu atau manfaat yang di luar akademik ya, di luar tadi jam kuliah misalnya. Kita sore rapat, nah disitu kita juga mendapatkan banyak sekali pengalaman manfaat gitu. Dan kita juga terbuka wawasan ke depan. Oh yang sebelumnya belum pernah mengalami sebuah proker seperti bakti sosial, proker seperti olahraga kayak
futsal kayak gitu. Itu yang sebelumnya belum pernah mengalami di organisasi ini nanti kan akan menemui dan akan dilaksanakan. Jadi nanti pengalaman pertama yang dilaksanakan apa sih ketika akan membuat proker. Ini membuat dulu perencanaan apa ya, dari perencanaan pembiayaan, perencanaan untuk pelaksanaannya. Jadi akan tahu gitu. Nah, karena pengalaman tersebut itu kan suatu saat ketika lulus kuliah itu akan menemui hal kayak kegiatan-kegiatan tersebut. Semisal ya, kalau saya ketika sudah lulus kuliah terus kita akan melakukan sesuatu kegiatan kayak gitu. Itu kan kita juga memflashback atau belajar dari sebuah pengalaman. Dulu saya di organisasi ternyata pengalaman ketika akan membuat suatu kegiatan itu harus ada pertama kayak gini, membuat proposal, ada perencanaannya, terus ada susunan acaranya. Nah, jadi ketika nanti sudah lulus kuliah, terjun di masyarakat, kita itu sudah mahir atau sudah berpengalaman gitu. Contoh ketika nanti di masyarakat membuat sebuah event lomba 17-an seperti itu. Jadi pengalaman yang ada di kampus, pengalaman yang ada di organisasi yang didapatkan kayak tadi menjalankan sebuah proker ya atau program kerja. Nanti ketika terjun di masyarakat ya, nanti akan udah inilah di kepala kita ada cuma gini, nanti kerjanya gini langsung des bisa gitu. Jadi tidak hanya ngamu tidak bingung. Iya, berarti udah ada udah tahu dulu ditanya apa gitu. Terus lain itu kan juga kita kan juga mahasiswa itu juga enggak cuma dituntut untuk akademiknya juga kan maksudnya akademikmu kita juga harus tahu lah dunia luar apa gitu. Mungkin itu aja Pak yang bisa kita bahas gitu. Sebenarnya masih banyak banget yang dibahas, cuman gara-gara waktunya itu dari si acara udah habis gitu. Jadi terima kasih Bapak udah bisa memberi pengalamannya, sudah memberi wawasan yang mungkin ini bakalan bermanfaat bagi kita dan teman-teman yang sedang menonton ini. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Terima kasih banyak. Mungkin ini saya penutup ya. Saya kasih. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru PGSD UST ya yang ingin bergabung ke IMPS, silakan nanti menghubungi teman-teman yang di IMPS, mungkin ada kontak personnya nanti silakan dicantumkan atau IG-nya atau ya sosial media yang lain. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru yang baru mengetahui apa itu IMPS, tadi sedikit saya sampaikan apa itu IMPS, dan nanti harapannya teman-teman juga bisa berpartisipasi aktif menjadi anggota IMPS. Silakan saling belajar bersama ya, dan akan mengembangkan potensi di luar akademik teman-teman. PGSD ini mumpung ada wadah ini wadah resmi, organisasi resmi, lembaga resmi yang ada di program studi kita. Silakan monggo dimanfaatkan, Anda bergabung menjadi keluarga IMPS. Nah, nanti akan banyak sekali manfaat yang Anda dapatkan. Mungkin itu aja Mas Bima penutup dari saya. Semoga nanti banyak teman-teman yang antusias untuk bergabung di IMPS. Ayo dong teman-teman gabung, mumpung ada wadah dari universitas juga nih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu. Amin.